Selamat berjumpa kembali untuk segmen yang ketiga ini. Kita akan membahas tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Di awal tadi kita sudah singgung bahwa di dalam tubuh kita itu ternyata banyak bagian-bagian yang bekerjanya atau prinsip kerjanya menggunakan pesawat sederhana, khususnya pengungkit tadi. Kita lihat satu persatu ya, adikku yang dari rumah ya. Yang pertama, menengadahkan kepala. Jadi coba adikku yang dari rumah mencoba juga menengadahkan kepala ke atas ya. Di situ kita bisa lihat bahwa ada 3 titik yang bisa kita perhatikan. Yang pertama ini. Di sini adalah B, itu maksudnya adalah beban. Jadi yang di depan muka kita adalah beban. Sementara P itu adalah penumpu. Jadi penumpunya berada di tengah, di sebelah sini ya garis ya. Terus K adalah kuasa. Nah, kuasa ini biasanya dipakai sebagai atau di dalam tubuh kita itu merupakan otot yang bergerak atau yang memberikan perintah untuk bergerak. Jadi kuasanya ada di sini. Terus titik tumpunya ada di tengah. Kemudian bebannya ada di ujung. Kemudian adik-adikku bisa coba, adik-adikku misalkan kaki jinjit ya. Apa yang dirasakan oleh adik-adikku ketika jinjit atau kita jinjit? Maka pada bagian ini itu akan terasa keras ya. Itu ya, keras. Sementara yang bagian di sini itu adalah berasa kita mengangkatnya. Nah, P itu adalah titik penumpu atau titik tumpu. Jadi titik tumpunya di ujung, kemudian bebannya di tengah, terus kuasanya di bagian apa ini ya? Tumit ya, apa nih? Engkol, apa namanya ya? Itu ya, untuk tipe yang kedua. Apa ada lagi yang lain? Oh, ternyata ada. Adik-adikku yang suka nge-gym di rumah, yang angkat barbel ya. Angkat barbel, di situ seorang mengangkat barbel, itu ternyata pengungkit tipe yang ketiga. Di situ ada titik penumpunya ada di ujung, kemudian kuasanya ada di tengah. Jadi kelihatan di situ berasa gitu ya di tangan di ujung di sini. Kemudian bebannya ada di ujung. Jadi kalau secara umum bisa kita lihat penumpunya ada di sini, kemudian bebannya ada di situ, terus kuasanya ada di sini. Jadi posisi lengan kuasa, lengan beban dan penumpu pada tangan saat mengangkat barbel. Apa masih ada yang lain? Coba kita lihat. Nah, ternyata ada yang lain yang ketika kita melakukan suatu olahraga bulu tangkis ya, ketika kita smash, ya smash, di situ ada 3 bagian yang kita perhatikan, 1, 2 di tangan, 1 di kaki, kemudian 1 lagi di kepala. Yang tipe 1 ternyata ada di kepala, tadi di awal sudah disebutkan, bebannya ada di ujung, titik tumpunya di antara kuasa dan beban. Kemudian di jenis yang ketiga ada di tangan ya, yang mana titik tumpunya ada di ujung, titik kuasanya ada di tengah, bebannya ada di ujung. Kemudian yang tipe jenis kedua itu di situ pada kaki titik tumpunya ada di ujung, kemudian bebannya ada di tengah, terus kuasanya ada di tumit atau di ujung gitu. Nah, ini contoh dalam kehidupan kita sehari-hari
yang berkaitan dengan apa prinsip dari pengungkit itu, pengungkit itu yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adikku yang dari rumah, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa pesawat sederhana adalah pesawat yang digunakan untuk mempermudah kinerja kita. Salah satunya adalah pengungkit. Apakah ada contoh-contoh yang lain? Nah, contoh yang lain itu banyak sekali. Ada tuas, ada katrol, ya. Kemudian ada bidang miring, yang mana akan kita bahas selanjutnya di waktu yang akan datang. Kita akan membahas buat begitu. Adik-adikku yang di rumah, kita akan lihat sebuah contoh perhitungan kaitannya dengan pengungkit, tapi kita melihat contoh yang pengungkit tipe yang pertama ya. Coba adik-adikku perhatikan di dalam tayangan di sana. Sebuah benda atau sebuah beban diangkat dengan pengungkit dengan data-data sebagai berikut. Bebannya W, kemudian lengan bebannya adalah 2 meter, lengan kuasanya adalah 5 meter, kemudian gayanya 100. Terus pertanyaannya, tentukan berat bebannya, dan kemudian yang kedua, keuntungan mekaniknya. Coba adikku menulis sebentar apa yang ada di soal, datanya, kemudian langsung adik-adikku coba menghitung. Kita cocokkan ya, bagaimana hasilnya. Nah, yang pertama, menggunakan rumus W kali L1 sama dengan F kali L2. W kali 2 sama dengan 100 kali 5. 2 kali W berarti 2W sama dengan 100 kali 5, 500. Sehingga W sama dengan 500 dibagi 2. Atau W sama dengan 250 Newton. Sama enggak dari di rumah? Tentunya sama ya. Kalau mengikuti dari awal tentunya bisa. Berapa besarnya keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik adalah rumusnya W dibagi dengan F. W-nya tadi sudah ketemu 250 dibagi dengan F-nya 100. Jadi keuntungan mekaniknya 2,5 kali. Demikian adik-adikku yang ada di rumah, pembahasan kita saat ini tentang pengungkit atau pesawat sederhana yang contohnya adalah, salah satunya adalah pengungkit. Semoga bisa dicerna dengan baik oleh adik-adik di rumah sebagai bekal adik-adik di rumah untuk membahas soal-soal yang selanjutnya. Tetap di rumah, belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.